never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Rian tengah mengalami penurunan performa di sejumlah turnamen bulu tangkis tahun ini, termasuk di Indonesia Open 2023. Apa sebabnya? Salah satu turnamen bulu tangkis bergengsi di dunia, Indonesia Open 2023, telah resmi berakhir. Tuan rumah harus mengalami nasib tragis, yakni tidak ada satupun wakilnya yang bisa juara di rumahnya sendiri. Satu-satunya harapan ada di tangan Anthony Ginting. Sayang, pebulu tangkis asal Cimahi itu kalah di final, Minggu, 19 Juni 2023, melawan unggulan nomor 1, Viktor Axelsen, 2 set langsung 14-21, 13-21. Gugurnya Ginting membuat Indonesia gagal merebut satu pun gelar. Tidak hanya Ginting, banyak pebulu tangkis merah putih yang berstatus unggulan tetapi harus tumbang lebih cepat di rumah sendiri. Salah satunya adalah ganda putra nomor 1 dunia di ranking BWF, sekaligus unggulan pertama di Indonesia Open 2023, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Langkah Fajar Rian hanya bisa sampai babak perempat final. Bertandingan di Istora Senayan, Jumat, 16 Juni 2023, petang WIB, Fajar Rian kalah 2 game langsung dari ganda putra India, Satwik Sairaj Reddy, Chirag Shetty. Fajar Rian takluk dengan skor 13-21, 12-21. Di final, Ranki Reddy Shetty juga mengalahkan unggulan kedua, Eren Chia Sohwoiyik 21-17, 21-18. Mereka pun menjadi juara Indonesia Open di ganda putra. Lawan bermain sangat bagus, kami kalah dari semua pola permainan dari mereka, kata Fajar Alfian dalam konferensi pers seusai laga. Kami sudah coba beberapa pola, baik defense, menyerang, tetapi memang mereka sangat bagus, ungkap Fajar melanjutkan. Fajar Rian pun akhirnya gagal mengoreskan tinta emas bersejarah di Indonesia Open 2023, karena ini akan jadi turnamen terakhir yang bakal digelar di Istora, karena akan mulai pindah ke Indonesia Arena tahun depan. Fajar Rian mengalami tren negatif setelah menjuarai All England 2023 bulan Maret lalu. Mereka menang usai mengalahkan seniornya, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di final dengan skor 21-17, 21-14. Usai tampil di All England 2023, mereka mengikuti 4 turnamen individu BWF selanjutnya, Spain Masters 2023. Alih-alih jadi motivasi usai juara All England, Fajar Rian justru tampil mengecewakan di turnamen Super 300 itu. Mereka kalah di perempat final dari pasangan Cina, Fang Chihli, Fang Zhenli, 21-15, 20-22, 19-21. Tidak berprestasi di Spain Master yang berstatus Super 300 tentu dimaafkan publik Indonesia, meski harusnya bisa juara mengingat lawan yang relatif lebih mudah. Fajar Alfian kemudian membuang kegagalan itu, dan fokus untuk bermain di kejuaraan Asia, yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Lagi-lagi Fajar Alfian mengalami hasil jeblok. Mereka kembali terhenti di babak perempat final, dikalahkan wakil Malaysia unggulan ke-8, Ong Yusin, Theo Ei, 20-22, 15-21. Setelah tumbang di kejuaraan Asia, hasil Fajar Rian selanjutnya malah lebih tragis. Pasangan yang karib disapa Fajri itu kalah 2 kali beruntun di babak 32 besar. 3 rekor apik Anthony Sinisuka Ginting ini langsung hancur lebur usai kegagalannya mengalahkan Viktor Axelsen di final Indonesia Open 2023. Buktinya, bintang bulu tangkis merah putih penghuni 2 peringkat teratas di BWF, Anthony Ginting, baru saja finish sebagai runner-up Indonesia Open 2023. Berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu, 18 Juni 2023, sore WIB, Anthony Ginting sebagai satu-satunya wakil Indonesia di final, harus kandas dari Viktor Axelsen. Dengan skor akhir 14-21 dan 13-21. Kekalahan Anthony Ginting dari Viktor Axelsen ini harus memperpanjang puasa gelar tunggal putra Indonesia di ajang bulu tangkis Super 1000 tersebut sejak 11 tahun lalu. Terakhir kali Merah Putih meraup gelar juara tunggal putra Indonesia Open yakni pada edisi 2012 silam yang disumbang Simon Santoso. Hal lainnya,
Kekalahan Anthony Ginting dari Viktor Axelsen juga menandakan rekor buruknya ketika dia bertemu Viktor Axelsen di turnamen resmi bulu tangkis. Perjumpaan di Indonesia Open 2023 menandai kekalahan 10 kali beruntun yang diderita Anthony Ginting dari Viktor Axelsen. Kegagalan serba-serbi Anthony Ginting menjuarai Indonesia Open 2023 memang sangat rumit jika dikulik secara mendalam. Apalagi pebulu tangkis top 2 di ranking BWF itu belakangan ini memiliki rekor apik yang sayangnya harus hancur lebur dengan kegagalannya di Indonesia Open 2023. Anthony Sinisuka Ginting telah mengikuti total 8 turnamen, baik kontinental maupun BWF World Tour musim ini. Secara keseluruhan, Anthony Ginting telah menapaki 3 kali final turnamen, yakni Badminton Asia Championships pada 14 hingga 19 Februari, Singapore Open pada 6 hingga 11 Juni, dan Indonesia Open pada 13 hingga 18 Juni. Hanya saja, rekor apik langsung patah usai Anthony Ginting gagal memberikan perlawanan terbaik saat berjumpa Viktor Axelsen. Seolah terbebani ekspektasi di depan pendukungnya sendiri, Anthony Ginting bermain di bawah tekanan sejak game pertama, sehingga membuat Viktor Axelsen leluasa membangun serangan. Rekor apik Anthony Ginting yang langsung hancur usai kegagalannya menjuarai Indonesia Open 2023. Atlet bulu tangkis, Anthony Sinisuka Ginting gagal menjuarai Indonesia Open 2023 usai kalah dari tunggal putra Denmark, Viktor Axelsen. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 18 Juni 2023, Anthony Ginting harus menyerah dari Viktor Axelsen dengan skor 14-21, 13-21, dalam tempo 47 menit. Dengan hasil tersebut, tunggal putra Indonesia asal Cimahi, Jawa Barat, itu gagal merobohkan tahta Viktor Axelsen yang juga menjadi juara di Indonesia Open 2022. Meski belum berhasil mengulang kemenangan di Singapore Open 2023, namun Anthony Sinisuka Ginting mengaku sudah menyuguhkan permainan terbaiknya. Bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan hari ini tanpa mengalami cedera. 2 pekan terakhir yang tidak mudah untuk saya mengingat harus melakoni turnamen back-to-back, ujar Anthony Ginting saat sesi jumpa pers hari ini, Minggu, 17 Juni 2023. Sejauh ini saya puas dengan pencapaian ini. Tidak mudah dalam menghadapi turnamen back-to-back pertandingan dan bersyukur bisa melewati hal itu, imbuhnya. Kekalahan ini pun memutus tren positif Anthony Sinisuka Ginting yang pada turnamen sebelumnya di Singapore Open 2023 menjadi juara. Saat itu di Singapore Indoor Arena, juara Hilo Open 2022 itu menjadi jawara seusai di partai final mengalahkan wakil Denmark, Anders Antonsen dengan skor 21-16, 21-13. Pada pertandingan ini, juara Indonesia Masters 2020 itu mengakui bahwa Viktor Axelsen memanfaatkan keunggulan fisiknya yang siap untuk meraih kemenangan. Melihat hal itu, Ginting terlihat kurang bisa mengantisipasi hal tersebut sehingga juara Badminton Asia Championships 2023 terlihat kewalahan di tengah pertandingan. Axelsen memanfaatkan badan tinggi dan jangkauan di laga ini. Saya melihat permainan saya juga sudah dibaca dan di depannya saya akan terus berbenah untuk mencari kelemahan celah Axelsen, tegas Ginting. Dengan hasil ini, Anthony Sinisuka Ginting menelan kekalahan ke-10 dari Viktor Axelsen sepanjang 16 pertemuan terakhir. Tercatat kemenangan terakhir Ginting melawan Axelsen tercipta pada babak semifinal Indonesia Masters 2020 dengan skor 22-20, 21-11. Walaupun baru sembuh cedera, Viktor Axelsen tak menyangka dirinya bisa ke final Indonesia Open 2023 melawan Anthony Sinisuka Ginting. Sekadar informasi, pebulu tangkis asal Denmark, Viktor Axelsen, sebelumnya sempat absen cukup lama seusai dibekap cedera hamstring. Pebulu tangkis yang dijuluki alien tersebut harus melewatkan 3 kompetisi pembuka perhitungan poin untuk Olimpiade Paris 2024. Demi menyembuhkan cedera dan memulihkan match fitness-nya, sang peringkat 1 ranking BWF tersebut harus melewatkan Malaysia Masters, Thailand Open, dan Singapore Open. Hingga pada akhirnya, Viktor Axelsen mengambil keputusan untuk comeback di Indonesia Open 2023 setelah sepenuhnya merasa pulih. Comeback-nya Axelsen ini tentu saja membuat para penggemar bulu tangkis Indonesia langsung ketar-ketir sebab taji pria berusia 29 tahun itu tak menumpul.
Ya, pebulu tangkis bertubuh jangkung itu bisa menggeprek wakil Cina, Wang Hongyang, dengan skor 21-12, 21-8 dalam waktu 36 menit di babak pertama Indonesia Open 2023.